Dan dalam Jogja Siang ini, segera saja kami akan menghadirkan untuk Anda program Jaksa Menyapa. Jaksa menyapa berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
Seperti fenomena gunung es ya. Demikian kalau kita bicara mengenai narkotika. Sepertinya memang sudah diberantas, tapi ternyata masih ada juga peredarannya, masih ada juga penyalahgunaannya. Nah, dalam Jaksa Menyapa di siang hari ini kita akan coba mengupasnya bersama dengan dua orang narasumber jaksa kita ini dari Kejaksaan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sapa yang pertama ada Mbak Erika Nurmasari SH, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta. Selamat siang Mbak Erika. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta siang hari ini. Tadi sempat hujan, sekarang reda. Tapi masih gerimis. Oh, masih gerimis ya? Oke, baiklah. Kalau begitu terima kasih sudah meluangkan waktu segerimis apapun di luar sana, termasuk juga bersama dengan Mbak Adinda Hapsari SH dari Kejaksaan Negeri Sleman, Jogja, jaksa fungsional. Selamat siang Mbak Ada. Selamat siang semuanya. Kabar sehat baik. Alhamdulillah sehat baik. Masih dalam suasana tahun baru kali ya. Iya. Semangat baru. Semangat baru. Iya, karena kita di awal tahun ya, bulan di awal tahun 2025. Nah, mendengar tema kita di siang hari ini mengenai aspek hukum, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Maka kalau nanti ada di antara Anda yang juga ingin bergabung, silakan saja via line telepon kita 580-333. Sementara itu via WA kita ke 0811-2711-911. Wah, ini karena masih awal tahun juga nih. Kayaknya di awal juga kita mesti tahu nih kasus dari tahun kemarin. View-nya kayak apa sih tahun 2024? Bisa disampaikan, Mbak? Ya. Untuk review dari tahun kemarin itu memang masih sangat banyak ya. Karena kita juga menangani perkara narkotika. Kebetulan sidangnya juga banyak narkotikanya juga. Masih lumayan banyak. Dari tahun kemarin sampai bulan ini masih banyak. Ini masih awal tahun ya, maksudnya belum nanti kalau akhir tahun apakah sedikit turun atau meningkat, kita belum bisa ini. Maraknya memang sangat ini ya, pergaulan, pertemanan itu kan pengaruh sekali ya. Oke. Mungkin sedikit Gimana nambahin ya Mbak? Mbak. Untuk tahun kemarin mungkin cukup banyak didominasi oleh anak-anak remaja yang penyalahgunaannya, entah itu dia pemakai atau entah itu dia pengedar, itu masih sangat banyak sekali sih yang kita proses secara hukum terutama di wilayah Kabupaten Sleman sendiri. Oke. Nah, ini banyaknya itu kalau dengan persentase atau angka itu seberapa, Mbak? Mungkin sekitar hampir 40%-an lah. Itu kasus tindak pidana itu ada di narkotika sendiri. Iya, di Kabupaten Sleman, dan ya mungkin setengahnya sendiri itu pelakunya itu pelaku anak dan pelaku remaja. Oke. Nah, sering ya kita sebut ada narkotika, ada narkoba, ada napsa. Ini kita butuh tahu nih, yang namanya narkotika itu kayak apa sih? Mungkin bisa disampaikan lebih jauh? Kalau narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang, sedangkan kalau untuk narkotika itu ada napsa. Napsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di mana yang di narkotika itu ada sabu, yang perkembangan sekarang kan banyak ya, sabu anak-anak itu banyak banget. Nah, itu yang di masyarakat yang sekarang kami tangani kan lebih banyak di sabu, ganja. Terus untuk obat-obatan itu masuk di psikotropika kayak gitu. Jadi kalau obat-obatan mungkin lebih ke obat penenang gitu kali ya Mbak Ini kan anak-anak lebih banyak pengen tahu, terus coba-coba obat-obatan apa sih yang sekarang yang terkenal tuh pil sapi ya. Pil sapi ya, itu banyakan itu. Terus ya itu sabu itu ya kadang-kadang mereka bisa jadi penjual, bisa jadi pemakai, diedarkan, disebarluaskan, seperti itu sih. Oke. Wah, ini pil sapi, wah serem juga ya. Padahal sapinya banyak yang kena PMK tuh Mbak ya. Padahal sapi enaknya di sate ya. Nah, benar tuh.
Iya, Kalau iya, iya. hujan-hujan gini ya Mbak ya. Iya. Nah, sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Kenapa sih anak-anak remaja itu terpacu untuk mengonsumsi, menyalahgunakan yang namanya narkotika tadi? Ah, eh lebih ke ini ya, pergaulan. Entah di pergaulan itu ada yang pernah make, kemudian bilang ke temannya, aku punya nih obat nih kayak gini, punya sabu kayak gini, kamu mau nyoba nggak kayak gitu kan? Nah, ketika masa muda itu adalah masa di mana pengen tahu jati diri kita Keingintahuannya tinggi seperti apa banget. gitu kan. Setelah dikasih nyoba enak, ya pasti keterusan ya, kayak gitu ya mungkin ya, seperti Oke. itu. Heeh. Kalau review-review dari ya pengguna terdakwa kita yang udah kita sidangkan sih Iya. biasanya dari temen kayak gitu sih Mbak. Jadi ya lingkungan sendiri itu yang mempengaruhi semua sih. Jadi mungkin bisa dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, mungkin bisa terdampak dari situ. Jadi apalagi anak-anak remaja kan belum bisa berpikir secara jernih, Iya. belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ya asal coba aja, mereka belum tahu efeknya apa gitu sih buat kesehatan. Nah, ini kita juga butuh tahu ya, karena kan kebanyakan tadi kasusnya tuh anak-anak dan remaja. Dampaknya seperti apa, Mbak? Kalau dampaknya tersendiri ketika dipakai berulang itu bisa merusak otak, bisa bikin nggak nyambung kalau ngobrol. Itu banyak kejadian yang kita alami sendiri soalnya dengan para terdakwa itu yang kadang-kadang kalau diajak ngomong nggak nyambung, jawabnya gitu. apa, terus perilakunya pun berbeda. Yang banyak kadang-kadang ada yang senyum-senyum sendiri. Jadi ya sebenarnya kita takut juga sih ya Mbak, sebagai penuntut umum takut juga sih dengan apa pengguna-pengguna seperti itu. Ya namanya kita penuntut umum ya harus profesional ya. Nah, ini nih kita kenalan dulu berarti ya. Tadi kan namanya penuntut umum ya. Iya. Nah, ini bagian dari jaksa fungsional seperti apa sih, Mbak? Kami sebagai jaksa itu kebetulan di jaksa ini kita kebetulan di bidang intelijen. Oke. Jadi sebenarnya di kejaksaan itu ada bidang pidana umum, pidana khusus, kemudian pembinaan, barang bukti, perdata dan tata usaha negara, intelijen sendiri. Nah, tugas kami sebagai penuntut umum ketika kita hadapkan pada narkotika, kita berwenang untuk meneliti berkas perkara yang diberikan oleh penyidik. Penyidik itu ada polisi, di mana polisi menyerahkan berkas perkara ke kita, kita meneliti apakah berkas itu sudah lengkap, sesuai dengan uraian perbuatan pidana si terdakwa itu. Jika sudah lengkap, maka kita memberikan P21. Ketika P21 sudah terbit, dari pihak polisi itu biasanya menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita. Setelah itu kita melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, kita melakukan sidang untuk penuntutan untuk perkara yang terdakwa itu kayak gitu. Jadi di sini kita selaku penuntut umum itu diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang mana di persidangan itu kita menghadirkan saksi, barang bukti. Jadi kita dihadirkan semua atas perbuatan terdakwa, atas surat dakwaan kami. Jadi atas perbuatan tersebut kita nanti bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi dari perbuatan terdakwa. Itu sih. Jadi perlu garis bawah di sini semua jaksa itu belum tentu penuntut umum ya. Jadi kalau bisa bilang penuntut umum itu kalau sudah ada sprint. Jadi setiap perkara itu nanti dikasih sprint, ditunjuk jaksanya penuntut umumnya siapa. Tapi setiap penuntut umum itu di jaksa. Gitu. Kalau Mbak Dinda sama Mbak Erika ini berarti kalau udah dapat sprint baru penuntut umum.
Jadi kami jaksa tapi belum tentu atas perkara A kita penuntut umum belum Iya. tentu. Karena kan seperti yang kita sampaikan tadi, kita ada beberapa bidang yang di kejaksaan itu. Ada yang sebagai penuntut umum, sebagai jaksa penyelidik, jaksa penyidik, kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau kembali lagi ke topik kita nih di siang hari ini begitu ya. Kita juga butuh tahu nih dasar hukumnya itu kayak apa sih, Mbak? Untuk dasar hukum di perkara narkotika itu kebetulan ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di mana di situ dijelaskan beberapa pasal. Contohnya adalah pasal 112, di mana pengertian pasal 112 itu adalah menyimpan narkotika golongan 1, bukan tanaman. Di mana itu masuk di sabu, ya itu. Dan di undang-undang itu sendiri juga ada ancaman hukumannya. Untuk denda pun juga ada seperti itu. Bagi pengedar dan yang menjual, bukan hanya menyimpan tapi menjual, itu di pasal 114. Oke. Iya. Ada apa tadi, dendanya berapa nih? Dendanya itu minimal 800 juta. Minimalnya 800 juta, maksimalnya 8 juta. 8 miliar. Oke. Itu untuk pengedar atau pengguna atau? Itu memiliki saja. Yang ada dalam penguasaan si pelaku. Contohnya saya nih, di saku saya ada sabu nih. Nah, itu kita makainya pas 112 karena kita memiliki menyimpan. Walaupun nggak make. Tapi ada dalam penguasaan kita, itu bisa dijerat oleh pasal 12. Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi ketahuan memiliki meskipun tidak memakai itu akan mendapatkan jerat hukuman tadi. Itu untuk denda. Kalau kurungan penjara, subsidiarnya penjara. Itu ketika terdakwa itu dituntut dengan pidana penjara 5 tahun dan denda seumpama 1 miliar. Ketika terdakwa itu tidak bisa membayar denda, maka akan dijatuhi subsidiar selama contoh 3 bulan. Seperti itu. Iya, baik. Nah, ini saatnya nih kita memberikan kesempatan pendengar yang mau bergabung di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Temanya adalah aspek hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Silakan saja Anda bisa bergabung via line telepon kita di 580-333. Sementara itu via WA kita ke 08112711 911. Rehat sejenak ya. Iya. Sambil menantikan pendengar yang akan bergabung di siang hari ini dalam Jaksa Menyapa. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia.
Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Pak di siang hari ini, dan yang pasti jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih ada bersama dengan kita. Oke, Mbak Erika, Mbak Adinda, ini ada beberapa pendengar yang bergabung via WA kita ke 0811271911. Tapi sebelum saya bacakan, kita pengen tahu nih. Tadi kan Mbak Dinda juga menyampaikan penyebab-penyebabnya begitu ya. Kenapa sih anak remaja yang cenderung terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini bisa tertarik untuk mengkonsumsinya? Itu karena pergaulan, kemudian juga keluarga yang nggak begitu erat merangkul gitu ya.
Kita pengen tahu strategi kebijakannya seperti apa, tapi tunggu dulu. Ada pendengar yang mau bergabung, boleh? Boleh. Boleh. Di line telepon kita 580-333. Halo, Jaksa Menyapa, selamat siang. Halo. Selamat pagi, Jaksa. Apa? Iya, Mbak Dina kah? Erna ini Pak Ramadan. Oh, Mbak Erna. Ya, selamat bertugas ya. Oke, terima kasih. Dan juga selamat pagi untuk Bu Jaksa ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, Iya. selamat siang nih di Papua nih, Mbak. Dalam apa ya, yudikatif ataupun apa sih jaksa ini Aditya ya, Yaksa Aditya tadi Yaksa. Iya. Apa yang ingin ditanyakan Pak Ramadan? Saya mau tanya gini bahwa apa saya pernah baca itu ada 9 negara yang melegalkan justru ganja dengan alasan kesehatan dan berbagai hal. Seperti Kanada, Italia, Argentina, Australia, Meksiko, Uruguay, Absen, Belanda, dan juga siapa itu satu? Jerman. Untunglah semua di Eropa dan di benua Amerika dan Afrika Selatan. Tapi untung tidak ada di Asia. Ya syukurlah. Jadi apakah ini yang juga ya penyebab sulit diberantasnya narkoba? Bagaimanapun mereka pakai jalan tikus dan juga di mana aparat menggunakan sistem ini mereka pun mau lebih canggih lagi gitu. Dan juga karena kan margin atau benefitnya sangat besar, 1 berbanding berapa puluh itu. Jadi orang nekat, lagi pula inilah sulit karena kos rasio lagi. Apa itu kecukupan aparat kan sangat kurang sekali. Perbandingannya gitu ya? Perbandingan ya, rasio kecukup lah sangat jauh juga. Apa hal-hal begini juga yang membuat kesulitan memberantas ya. Dan sejauh yang ini datanya bagaimana sih Mbak narasumber atau menurun? Iya, baik. Menurun karena inilah salah satu pemicu juga garis kemiskinan di Indonesia ini. Itu juga penyebab antara lain. Baik. Harus komprehensif. Gitu. Iya. Susah diberantas kalau jaringan internasional mereka menggunakan teknologi canggih, Bu. Iya. Semakin luar biasa. Saling berkesinambungan. Iya, padahal ada kerjasama Interpol, tapi ya sejauh ini sih dia kurang kayak gereja kurang gitu. Apa hasilnya gitu? Terima kasih, tolong dijelasin. Iya, kembali kasih. Iya, Pak Ramadan yang ada di Papua nih ya, sudah bergabung via line telepon kita 580-333. Tadi menanyakan kok sulit diberantas begitu, apakah karena memang alasan mungkin ada beberapa negara begitu ya untuk golongan-golongan tertentu yang membolehkan karena untuk alasan kesehatan. Nanti bisa dijawab. Kita ke line WA ya. Iya, di 580-333 ini ada juga Mas siapa nih? Oh, Mas Dani di Condong Catur. Untuk hukuman penjara apakah sama hukumannya antara pengedar dan pemakai narkotika? Baik. Mungkin nanti bisa dijawab. Tapi tadi kayaknya saya bertanya juga mengenai strategi dan kebijakan tadi itu untuk mengatasi narkoba ya. Strategi dan kebijakan itu biasanya kita pun dari tim Intel ini selain dengan program Jaksa Menyapa, kita juga ada Jaksa Masuk Sekolah di mana masuknya di SMP, SMA untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi dan itu juga dengan narkoba, kenakalan remaja seperti itu memang kita masukkan di situ dengan sedikit tips dan trik untuk menjauhi narkoba kayak gitu. Biar anak-anak lebih aware dan peduli betapa efek negatifnya narkotika gitu sih lebih. Biar lebih tahu ya Mbak ya. Iya. Jadi langsung ke lapisan yang katakanlah rentan tersentuh narkotika gitu ya. Langsung ya. Baik, ini tadi Pak Ramadan yang ada di Papua nih Mbak, menanyakan kok sulit diberantas itu seperti apa sih sebenarnya, Mbak? Jadi tadi terima kasih ya Pak Ramadan di Papua. Tadi seperti disampaikan ke Pak Ramadan bahwa di negara-negara Eropa itu banyak ganja dengan gampangnya kita dapat
ganja ya. Mm-mm. Tapi mungkin untuk alasan kesehatan memang ada beberapa penyakit kayak Alzheimer atau apa yang memang butuh obat penenang yang dimana batasan dari pemakaian ganja itu ada tersendiri ya. Diawasi oleh dokter Iya, kayak seperti gitu. itu. Ya, ya, ya. Jadi ya ini PR-nya kita sebagai penegak hukum, banyak masyarakat yang menjadi salah kaprah istilahnya, yang tadinya Sepakat. buat obat malah jadi buat apa ya, istilahnya Disalahgunakan gitu. disalahgunakan tadi itu. Mhm. Iya, jadi Mhm. malah yang sakit kan kasihan juga kalau memang butuh obat itu, seperti Mhm. itu sih. Jadi ya memang butuh kesadaran dari Mhm. masyarakat kita, butuh pengetahuan, butuh ya mungkin ya pengetahuan itu dari orang-orang yang mengetahui di bidangnya, apa bahaya narkotika ketika digunakan memang tidak sesuai dengan porsinya, seperti itu sih. Oke, oke, oke. Nah, ini tadi juga ingin mengetahui nih, data kasus yang ada sejauh ini seperti apa? Mungkin tahun 2024 kemarin begitu. Apakah menurun atau tetap atau bisa dikatakan meningkat? Kalau dilihat dari data BNN ini memang jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia itu memang ganja, sebesar 41,4% itu memang ganja, Ya. dan berikutnya itu sabu. eh iya sih, memang itu data di 2024. Oke, Iya. oke, 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 oke. Karena kaitannya dengan bisa dikatakan nanti kemiskinan seperti itu tadi ya, Iya. Pak Ramadan ya. Iya. Baik, kemudian Mas Dani yang ada di Condong Catur, hukuman antara pengedar dan pemakai narkotika sejauh yang ditangani oleh mbak-mbak yang akhirnya jadi penuntut juga ya. Iya. Oh, untuk hukuman ya, pengedar sama Beda. pemakai beda banget. Oke. Beda. Jadi kalau di pengguna itu kita dakwain 127, pasal 127 Undang-Undang 35 tahun 2009. Tuh, kalau untuk pengedar sendiri Di pasal 114. 114 itu tadi yang menjual, menjadi perantara itu. Kalau ancaman hukumannya sendiri eh, Kalau untuk di pasal 127 itu, pengguna itu di pasal 127 ayat 1 itu di 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Paling Itu lama tuh 4 tahun. pengguna ya? Iya, Pengguna. untuk Oke. pengguna. Kemudian kalau untuk yang di pasal 114 itu, pasal 114 ayat 1 itu di minimal 5 tahun. 5 tahun. Pengedar Untuk itu pengedar. jual. Pengedar, Ya, itu oke. pun di garis bawah itu di bawah 5 gram. Iya, jadi ada pasal 114 ayat 1 itu di bawah 5 gram, dan pasal 114 ayat 2 ya. Itu di atas 5 gram, itu paling singkat 5 ya? 6 tahun. Paling singkat 6 tahun. Oke. Iya. Iya. Dan kalaupun untuk pengguna itu ketika di proses penyidikan ada asesmen dari BNN, memang dia pengguna, memang dia pengguna itu bisa dilakukan rehabilitasi. Iya, Itu jadi untuk pengguna. iya, untuk pengguna ketika memang dia ketagihan bisa dilakukan rehabilitasi. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak bukan hanya pidana penjara, tapi kita juga bisa merehabilitasi. Ya, artinya memang status hukumnya ini tergantung pada status si pelaku ya. Iya. Apakah pengguna, pengedar, begitu ya. Iya. Iya, baik. Kemudian ada lagi ini beberapa sudah bergabung, banyak yang bergabung via WA kita 081127119111 dari Mbak Jasmine yang ada di Timoho. Sanksi yang diberikan atau ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Diaturnya di mana? Tadi udah sebenarnya. Sebenarnya Oke. sudah. Iya, mungkin nanti bisa sedikit diulang. Kemudian Bu Ari dari Sleman. Sebenarnya apa peran kejaksaan dalam pencegahan penggunaan dan penyalahgunaan narkotika? Sejauh apa sih begitu ya? Ada juga Mary dari Minggir terkait bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, apa cukup direhabilitasi atau tetap harus mendapatkan sanksi pidana, terutama berupa hukuman penjara?
Baik, 3 dulu. Silakan boleh. untuk ditanggapi. Berarti tadi di Mbak siapa ya? Yasmin ya? Tadi Yasmin Mbak Yasmin untuk di tadi Tikoho. pelaku ya. Mm-mm. Tadi sudah kami jelaskan bahwa untuk pelaku penyalahgunaan narkoba itu diatur pasal 127 yang maksimal hukumannya dalam 4 tahun. Seperti itu. Oke. Terus tadi Bu Ari dari Sleman, peran kejaksaan dalam pencegahan penggunaan dan penyalahgunaan narkotika itu seperti apa sih? Mungkin tadi udah kami jelasin sedikit ya, Mbak. Kami pun dari kejaksaan ada upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan sosialisasi tadi itu, dengan adanya program Jaksa Masuk Sekolah. Bahkan sekarang pun kita juga ada program Jaksa Sahabat Kampus ya. Jadi kita merambah ke Kampus-kampus. institusi pendidikan. Jadi kita menggandeng semua mahasiswi untuk mengetahui bahaya narkotika itu sendiri supaya lebih tahu lah, supaya lebih melek dan tidak jerumus di kesalahan pergaulan sih. Oke. Iya, baik. Itu beberapa tanggapan di siang hari ini. Tadi kurang satu ya, Mbak. Oh, kurang satu. Iya, rehabilitasi ya. Oh iya, rehabilitasi apakah cukup begitu ya? Kalau untuk kami sih selama ini nggak hanya rehabilitasi ya. Kalau setelah penuntutan pasti kami ada upaya pidana penjara juga. Jadi supaya efek jera dari penyalahguna itu sendiri agar tidak melakukan lagi. Jadi selain rehabilitasi kami juga pasti, ya nggak pasti sih, ada 1-2 kasus, ya beberapa kasus yang kita pidana dengan pidana penjara juga. Tapi mungkin tidak selama pengedar tadi ya, pidana penjaranya cuman untuk efek jera aja. Kalau penyalahgunakan, kita memperbaiki pola hidup dia, jadi dengan rehabilitasi itu tadi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangan penyalahguna itu bisa hanya direhabilitasi atau bisa sekalian juga dikenakan sanksi? Tadi dari asesmen dari awal penyidikan tuh ada asesmen dari BNN, dilakukan asesmen, dia lakuin tes ya, bukan sekali, 2 kali, kayaknya sampai 3 kali ya asesmen itu ya. Jadi nanti dalam berkas perkara itu ada hasil asesmen yang mana kita pelajari, kemudian kita pertimbangkan apakah itu hanya rehabilitasi atau ada pidana penjara juga. Mungkin kalau itu dilakukan secara berulang bisa untuk pidana penjara juga. Itu. Jadi kalau bukan cuma sekali, si penyalahguna itu udah melakukan beberapa kali, kita bisa lakukan pidana penjara karena kan nggak ada efek jerahnya ya. Kapok gitu ya. Oke, baik. Ini ada juga via WA kita, tapi nonim ya, tanpa nama, belakangnya 234. Selamat siang RRI dan Jaksa Menyapa. Terima kasih tentu pencerahannya tentang narkotika. Oh ada, saya Ridwan. Mau nanya, kan berdasarkan rilis BNN PDI dikatakan kalau Sleman ini mendominasi sebaran kawasan rawan narkoba dengan status waspada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Jaksa Agung ini juga mendukung rehabilitasi bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba. Nah, lantas bagaimana strategi dari Kejaksaan Negeri Sleman untuk mereduksi tingkat peredaran narkoba di Sleman tinggi gitu ya? Begitu. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Ridwan. Di mana tadi? Hanya Ridwan saja sih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Untuk kejaksaan perannya, terus kemudian apa tadi ya? Sleman. Iya, Kejaksaan Negeri Sleman untuk mereduksi tingkat peredaran narkoba di Sleman itu tinggi. Karena kebetulan Sleman itu wilayahnya luas banget kan, di mana perguruan tinggi itu semuanya kebanyakan di Sleman nih. Oke. Nah, itu kan betul kan? Makanya banyak memang remaja Sleman itu memang karena luas, kemudian kampus-kampus di Sleman, sekolah-sekolah ini di Sleman. Memang untuk ini ya itu tadi kita sampaikan bahwa kita sebagai di kejaksaan khususnya bidang intel sudah ini untuk penyuluhan kayak Jaksa Menyapa ini, Jaksa Masuk Sekolah, kemudian ada Jaksa Masuk Kampus, kemudian nanti ada Jaksa
Bina Desa kayak gitu. Nah, itu program dari kita juga sudah banyak banget untuk mengantisipasi ya untuk upaya preventifnya dari kami ya cuman edukasi ke masyarakat, pengetahuan, memberikan pengetahuan. Kalau untuk tindakannya sendiri mungkin lebih ke kepolisian ya, lebih tupoksinya ke kepolisian. Jadi kita cuman upayanya ya upaya edukasi aja ke masyarakat dan ke remaja-remaja yang terutama yang banyak terjerumus di narkotika ini. Oke, saya katanya nyambung juga nih Pak Ridwan ya. Takutnya nggak menimbulkan efek jera nih kalau cuma direhabilitasi saja. Iya. Baik. Ada juga siapa ini ya? Oh, Mas Jalu dari Godean, upaya preventif dari orang tua supaya anak-anaknya terhindar dari narkotika dan sejenisnya. Langsung silahkan Mbak. Untuk Mas Jalu di Godean, upaya preventifnya lebih ke anak-anak ini lebih diawasi, ditanya apa kegiatannya, dikasih hal-hal positif, kayak mungkin yang suka sepak bola, diikutkan sepak bola atau basket, atau kalau perempuan nari atau apa kayak gitu. Jadi nggak ada di pikiran anak-anak tuh untuk mencoba hal-hal yang mungkin seperti itu kayak gitu kan. Maksudnya positif, lingkungan dengan positif, orang tua juga positif dengan anak, pasti anaknya juga pasti oh iya seperti ini yang harus saya ini kayak gitu. Dan mungkin tambah sedikit Mbak, pengawasan teman main sama siapa, terus jam malam juga dibatasin. Lebih ke situ sih karena lebih banyak penyebarannya itu di kalangan jam malam. Iya, di teman-teman ketika kumpul malam kayak gitu-gitu. Jadi orang tua lebih peduli aja sama anaknya, lebih terbuka, lebih tahu lah lingkungan teman-temannya itu seperti apa. Iya. Pun kadang-kadang beberapa orang tua tidak begitu terbuka ya, Mbak Erika dan Mbak Dinda ya. Untuk zaman sekarang kayaknya orang tua memang harus lebih dekat dengan anak ya. Iya. Gitu kan. Jadi anaknya nggak takut untuk mah aku tuh kayak gini. Jadi kan lebih oh ya, welcome kan orang tua kayak gitu. Iya. Nah, supaya sosialisasi ini menjadi lebih efektif lagi begitu, apa sih pendekatan seperti apa sih yang dilakukan juga? Ya mungkin jangan hanya ke anak-anak ya mungkin. Biasanya di desa itu ya seperti yang kita sampaikan tadi, ada jaksa bina desa di mana kita juga bisa melakukan penyuluhan hukum ke perangkat desa. Perangkat desa itu akan memanggil warganya untuk mengadakan penyuluhan tentang itu, bisa narasumbernya dari kita juga biasanya seperti itu. Kita dengan senang hati nanti kalau memang diperlukan dari desa-desa di Kabupaten Sleman, jika memang perlu penyuluhan itu, kita Insya Allah sanggup, siap. Nah, ini berarti berkaitan dengan kontak yang bisa dihubungi juga ya? Gimana nih? Bisa langsung ke IG-nya Kejari Sleman. Nanti DM, nanti kita ada adminnya kok. Fast respon juga adminnya. Iya. Oke. Nanti bisa langsung di DM. Adminnya ada di sini juga. Oh iya. Dicatat ya. Kejari Sleman ya. Kejari Sleman ya. IG ya. Oh ya, tanpa spasi ya. Kejari Sleman. Ya. Oke. Baik mendengar Jaksa Menyapa itu nanti akan kita lanjutkan kembali di siang hari ini karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan begitu dalam program Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami. Ada yang mau bergabung silahkan saja 580333. RRI Digital. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi.
Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan reservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos bekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi. Lagi, nah ini nih, tadi memang banyak strategi kebijakan pendekatan begitu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika ya, termasuk juga sosialisasi ke sekolah-sekolah nih Mbak ya. Nah, jadi pengen tahu nih sekolah mana saja yang sudah dituju, sudah semuanya di Sleman atau belum nih? Iya, kebanyakan memang udah hampir semua SMP. Kalau ini di SMP 3, SMP 4, SMP 5 Sleman. Kemudian SMA-nya tuh SMA 2 Sleman. Terus SMA Dirgantara. Dan juga untuk jasa sahabat kampus itu ada di kampus Instiper. Sama Unjani. Dan hari ini di kantor baru ada Universitas Islam Indonesia. Hari ini? Iya. Oke. Gitu. Jadi memang dari tingkat SMP, SMA dan kampus ya, universitas ya. Tahun 2025 sudahkah ada rencana begitu? Udah terjadwal semua sih Mbak. Jadi memang itu di awal tahun memang suatu program kerja kita mau kemana aja. Kalaupun ada yang mau meminta lagi nanti ada yang request juga kita juga masih bisa menerima. Oke. Baik. Ini terima kasih juga untuk Pak Bambang dari Bambang Lipuro. Ya, sebenarnya banyak pemberitaan di media kalau Kejaksaan Negeri Sleman tengah menangani kasus besar penyalahgunaan dana hibah pariwisata tahun 2020. Agak-agak sedikit menyimpang ya. Tapi mungkin bisa dicatat. Apa yang menjadi kendala penanganan kasus tersebut padahal penyidikannya sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, kalau mungkin Pak Bambang yang ada di Bambang Lipuro ini ingin tahu banyak jawabannya, bisa menghubungi mana juga nih, Mbak? Jadi mungkin sedikit kita jelasin ya Mbak. Untuk tadi dana hibah itu bukan di bidang kita sebelumnya. Itu ada di bidang tindak pidana khusus yang mana menangani tindak pidana korupsi. Jadi
sudah ada tupoksinya masing-masing. Oke. Ya, jadi mungkin kalau kami jelaskan kami juga nggak tahu sampai mana proses penyelesaian hukumnya ini. Mungkin kalau berkenan bisa langsung datang ke kantor atau ngubungin tadi lewat DM IG nanti bisa kita sampaikan Kejari sama Sleman. sama jaksa yang menangani ini. Karena terus terang kami sama sekali tidak tahu karena memang beda bagian-bagian. Iya. Seperti itu Oke. sih. Kalau ke kantor Kejaksaan Negeri Sleman alamat ada di mana nih? Mungkin bisa jadi referensi juga ya Bapak ya. Di Jalan Parasamya nomor 6, Beran Tridadi Sleman. Parasamya nomor 6. Benar ya? Iya, itu di lingkup Pemda Sleman. Oke, baik. Nanti silahkan mencari jawabannya ke bidang yang terkait ya, Bapak ya. Iya. Nah, ini juga kalau kembali ke topik kita nih ya, mengenai aspek hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Salah satu yang bukan tadi adalah rehabilitasi. Kalau ada yang menyalahgunakan narkotika. Nah, sebenarnya saat direhabilitasi itu apa sih yang dilakukan? Kita pengen tahu juga nih. Iya. Ya. Untuk rehab itu biasanya kita lihat kalau berdasarkan hasil asesmen ya. Di Jogja itu ada di Rumah Sakit Gracia, Iya, biasanya dilakukan di Rumah Sakit Gracia. Terus mungkin di situ dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi diarahkan untuk kayak kerja keterampilan. Iya, keterampilan seperti itu. Terus mungkin bisa ada bimbingan juga seperti itu. Bimbingan keagamaan, terus keterampilan agar mereka mengalihkan pemikirannya tentang narkoba. Karena biasanya lepas dari itu dia akan pusing, dia akan bingung, gelisah, seperti itu. Mungkin dengan didampingi ini ya tenaga-tenaga memang yang sudah ahli dalam kesehatan itu dalam bidangnya, jadi mereka bisa lebih tenang gimana caranya lepas dari narkotika itu. Oke. Nah, tapi sesudah direhabilitasi ada tidak kasus yang dalam tanda kutip bersih begitu ya? Akhirnya nggak mengulangi lagi. Banyak ya. Oke. Tapi yang mengulangi banyak ada juga. Oke. Baik, Mbak Erika, Mbak Edinda. Nah, ini waktu kita juga terbatas di siang hari ini. Mungkin bisa disampaikan closing statement begitu siang hari ini mengenai aspek hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Silakan, Mbak. Oke, untuk orang tua, remaja dan juga ini lebih tingkatkan ke hal-hal positif. Lakukan yang menurutnya nyaman, tenang, dan sebagai orang tua harus mendampingi si anak karena menuju masa dewasanya, di mana perkembangan itu sangat penting untuk kedepannya si anak itu, dan yang utama jauhi narkoba. Oke, Mbak Adi. Mungkin aku cuman jangan sia-siakan masa depanmu demi kenikmatan sesaat. Itu aja sih. Oke. Kalau nyoba kan wah enak nih sekali doang, tapi ntar efeknya pasti jangka panjang sih. Karena itu pengaruh ke ke otak ya. Maksudnya itu pengaruh banget. Jadi bikin nggak nyambung kayak gitu. Ini kan merusak masa mudanya itu dengan seperti itu ya. Belum nanti kalau di penjara udah habis dah waktunya. Oke. Iya. Baik Mbak Erika, Mbak Adinda, terima kasih sudah bersama dengan kita. Dan mungkin digarisbawahi kalau ada beberapa pendengar yang juga masih ingin bertanya lebih banyak, karena kan katanya jaksa pun juga sahabat masyarakat ya. Iya. Nah, ini harus kemana, kemudian kontak yang bisa dihubungi di mana? Untuk kontak tetap sama ya, tadi di IG-nya Kejari Sleman, nanti adminnya pasti fast respon sekali. Kalau enggak, nanti saya marahin adminnya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Salam sukses. Dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Nah, mendengar ternyata memang peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih terus begitu, terutama di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Tentu tanggung jawab kita semua
untuk meredamnya. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Jaksa Menyapa di siang hari ini. Jaksa.